nomor 1 halaman 1. Di halaman 1 itu ada latar belakang. Ya, latar belakang ini bagaimana ya kita sewaktu-waktu bisa mengambil data. Kemudian kasus di sini nanti terjadi di PT Sumber Jaya Internasional. Itu perusahaan dagang yang bergerak penjualan spare part kendaraan roda 2, ya, seperti motor untuk jenis tipe kendaraan. Dan itu harus memperhatikan beberapa faktor yang saling mendukung. Salah satunya adalah sumber pendapatan bagi perusahaan ya ini penjualan baik tunai maupun kredit, ya. Kemudian pengertiannya itu nanti akan kita ini ada di bawahnya Mbak Ica, di bawah pengertiannya beberapa pengertian yang nanti kita ya adalah nanti yang kita hitung kita ini adalah umur piutang, debitur, kemudian kolektibilitas piutang. Maksudnya apa itu? Adalah kemungkinan tertagihnya piutang. Jadi ada poin-poin yang akan kita lihat, yaitu umur piutang, ya. Kemudian adalah jangka waktu yang dicatat, ya, transaksi penjualan sampai dengan saat dibuat daftar piutang. Di sini kemudian yang berikutnya yang akan kita lihat adalah kolektibilitas piutang. Nah, itu kita ceritanya udah dapat data deh dari tahun 2008 ya, sampai 2010. Ini contoh aja. Ya. Sudah didapat dari 2008 ada bulannya, karena dari pertengahan ya, tidak dari Januari, di 2008 dapat datanya itu Juni, Juli, Agustus sampai Desember. 2009 tuh full, Januari, Februari, Maret terus sampai Desember. 2010 per bulannya pun full, Januari sampai Desember. Kemudian di sebelah kanannya itu ada ya namanya umur piutang, untuk kita ambil jadi apa? Variabelnya X ya per hari ya. Itu ada Januari 40, Juli 58 dan seterusnya itu sampai nomor 31. Jadi kita ada 31 data bulan dengan berapa ininya. Kemudian jumlahnya ya, piutang jumlahnya ini dalam jutaan rupiah. Nah, awalnya berapa? Di Januari 2008 itu awalnya 60.800.000 rupiah, akhirnya 55 juta ya. Dan seterusnya sampai data 31. Rata-rata piutang pun ada ya, rata-rata piutang dalam itu adalah C. Kalau kita ambil variabelnya C, itu adalah awal ditambah akhir dibagi 2. Awal ditambah akhir, kemudian hasilnya dibagi 2. Penjualan dalam juta rupiah juga, dalam jutaan rupiah juga, itu kita pakai variabel D. Ya. Contohnya penjualan di sini ada 525.200.000 ya. Kemudian perputaran piutang itu kita ambil variabelnya Y, itu adalah penjualan D dibagi dengan rata-rata piutang C. Periode penerimaan piutang itu ada 300 setahun ya, 365 hari. Disingkat PP, periode penerimaan piutang, kita singkat PP, adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang. Jadi periodenya adalah setahun dibagi dengan perputaran piutang, 365 ya. Dari itu tahun dibagi, maka
didapatnya per hari, yaitu misalnya yang ini, yang pertama Juni 2008 dapatnya 40, Juli 2008 40, Agustus 33, dan seterusnya sampai Desember 2010 dapatnya 30. Oke, kemudian berikutnya bagaimana kita 1.4 ya, pengolahan dan penyajian data. Ada berikutnya ada ya di halaman 3. Oke, bisa diturunin ininya. Bisa diturunin lagi terus sampai halaman 3 ya. Ini ya, udah pengolahan dan penyajian data. Di sini ya, pengolahan dan penyajian data. Sekarang kita udah terkumpul nih, datanya udah terkumpul ya, maka akan diperoleh yang namanya itu adalah data mentah. Agar data mentah ini berguna untuk keperluan yang kita inginkan, maksudnya untuk penelitian kita untuk mengetahui bagaimana keadaannya, maka pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan. Misalnya, contohnya kita pengen jumlah total, rata-rata, average, ya, presentase, dan lain sebagainya. Kemudian agar mudah dimengerti atau dibaca, maka data harus disajikan dalam bentuk tabel ataupun grafik. Ya. Kemudian di sini ada distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi. Maksudnya apa? Yaitu penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data digolongkan dalam beberapa kelas. Ada kelas-kelasnya. Dan disebut frekuensi kelas. Untuk penyusunan distribusi frekuensi harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ini ada, nanti harus Anda isi ya. Kisi-kisinya seperti ini. Data hasil pengukuran, maksudnya data mentah tadi, sebanyak N. Pengukurannya N, berarti N-nya berapa? Berapa N? Data mentah? Ada yang tahu? 31. Karena ada 31 data ya. Data numerik diurutkan menurut Anda sort dulu itu harus diketik dulu dalam sebelum dalam EVIUS Anda, ini kan datanya masih acak yang tadi yang awalnya ya. Anda harus sort dulu dari kecil ke besar, poin A-nya. Dari kecil ke besar nanti akan kelihatan ya. Kemudian hitung jangkauan atau rentang data. Istilah di statistiknya adalah range, disingkat dengan R. Jadi setelah Anda sort itu dari hasil pengukuran yang di atas tadi, ya, di mana ada data terbesar, data terkecil. Nah, misalnya, contohnya adalah di sini, misalnya umur piutang terbesar berapa, terkecil berapa, gitu kan? Ya kan, pokoknya dicari frekuensi, misalnya rata-rata piutang terbesar berapa, terkecil berapa, kan itu bisa dicari. Data terbesar, data terkecil itu adalah range-nya. Dilihat umur piutangnya berapa. Kemudian hitung jangkauan atau rentang range sudah. Yang poin C-nya, dengan rumus empiris, Rajes, hitung banyaknya kelas. K sama dengan 1. I, ini bukan I, ini 1 plus 3,322 log N. Gitu. 1 plus 3,22 log N. Ya. Kemudian K-nya berapa? K-nya adalah banyaknya kelas. Ya, ini adalah kelas. Sama dengan 1 plus 3,322 log N. 3,1 ditambah sekian log. Log N cari dulu, terusnya 3,322 log N.
Kemudian nanti didapat, kemudian masukkan di kelasnya. Ada berapa kelas? Ini kalau nggak salah, karena lihat di bawah itu ya, udah dikasih tempatnya, kelasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu hasilnya 6 kalau nggak salah. 3,322, log n tuh 5 kalau nggak salah, 5 sekian. Ya. Terus kalau Anda lihat ke bawah, di kelas itu ada yang keberapa, barisnya itu ada 6. Jadi K kelasnya itu ada 6. Tapi kan antara berapa dan berapanya harus Anda tentukan ya. Itu kemudian lebarnya antara berapa dan berapanya kan 6-nya udah dapat ya. Ini udah dapat kelasnya ada 6 karena ada 6 tempat itu kita tahu dari situ ya. Kalau nggak salah K sama dengan 1 plus 3,322 log N itu hasilnya 6 ya. 5, berapa atau 6, berapa gitu ya. Coba pakai ini, pakai apa, pakai kalkulator ya. Setelah itu antaranya berapa ya, antaranya itu ada ya, intervalnya. Intervalnya I itu dibuat dari R-nya data terbesar dikurang data terkecil berapa hasilnya, dibagi tadi K-nya udah dapat 6/6 itu adalah dapat berapa. Contohnya nih, contoh aja. Misalnya dapatnya ada yang ngitung dapatnya data terbesar kurang dibagi K-nya kan 6. Kita udah tahu kan dengan dan disitunya 6 ya. Ya cuman Anda bisa cari lagi di ini dapat K-nya berapa. K6-nya udah ketahuan. Misalnya data terbesar dibagi data terkecil hasilnya ada yang 8, ada yang 9 misalnya ya. Tapi yang dapat misalnya data terkecil tadi di kelas yang pertama Anda lihat di kolom yang pertama, di kelas yang pertama itu yang pertama kan data terkecil misalnya ini 10 ya. Kalau Anda dapat tadi apa namanya, intervalnya adalah 9 berarti 30 sampai dengan 39. Itu titik tengahnya berapa ya kan? Dicari di situ titik tengah yang ada di data ya. Kemudian titik bawahnya berapa ya kan? Berarti titik bawahnya ada 30 enggak di situ? 30 titik bawahnya berapa? Ternyata misalnya 30,5 misalnya gitu kan. Kemudian dan seterusnya. Berarti habis 39 yang kelas yang pertama tuh 30 sampai 39 misalnya nih. Kalau Anda dapat 8 nih saya cuma contoh aja ya. Itu Anda harus bagi sendiri. Kalau Anda dapat 7, 30 sampai 37. Ini masing-masing Anda. Karena ini harus di nah, ini contoh aja. Kemudian misalnya 30 sampai 39. Berarti kelas berikutnya berapa sampai berapa? Ya, berarti bukan 39 ditulis lagi. Berarti 40 sampai, ini contoh aja 50 sampai 59. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir 80 sampai 89. Mana titik tengahnya, mana titik bawah. Nah, kemudian berikutnya adalah FI. Ya, FI-nya Anda cari mutlak dan relatif. Itu ada di pelajaran apa? Di pelajaran ini Anda, statistik Anda bisa Anda cari. Kumulatifnya itu misalnya FK lebih besar dari titik bawah dan seterusnya. Next. Nah, ini untuk dapat histogram frekuensi perputaran piutang, yaitu dilewatin dulu ya. Dilewatin dulu, walaupun bisa sebenarnya. Ini kalau Anda dapat FI-nya berapa tadi, FI-nya berapa, per itunya tertinggi berapa, jumlahnya 31, ya. Kemudian diambil range-nya berapa, akan terlihat gerakan grafiknya berapa. Yang ke atas adalah FI, ya. Mutlaknya
ya, yang berikut yang ke kanannya adalah relatif sehingga akan terlihat garis. Tapi itu dilihatin dulu untuk pengutak. Berikutnya adalah pengukuran nilai sentral dispersi, ya. Itu ada min-nya, ya, min. Nah, ini x jumlah dari fi dengan xi dibagi n. N-nya Anda udah tahu berapa. Median, yaitu median disingkat MD, ya, itu adalah titik bawah ditambah dengan setengah dari jumlah fi dikurang fks per FMD kali I. I-nya udah dapat tadi dari sebelumnya. Kemudian modus. Modus itu yang sering muncul. Yang sering muncul itu berapa? Disingkat MO, M0 atau ya. Titik bawah ditambah dengan A tadi ada di sebelumnya. A per A plus B dikali dengan I. Itu dapat modusnya atau yang sering muncul berapa. Standar deviasi itu didapat dari didapat dari ya, dari akar sigma n yang i-nya sama dengan 1 x dikurang x. Hasilnya itu masih di dalam akarnya di sama dengan jumlah x 1 x i kuadrat per n dikurang jumlah x i per n yang dikuadratkan. Hasilnya sama, cara penyarinya sama. Kemudian keterangannya n adalah sigma i titik tb itu titik bawah dari kelas, fmd adalah frekuensi kelas median, fks frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yang A-nya selisih frekuensi, yang B-nya selisih frekuensi kelas MD dengan yang sesudahnya, kalau yang A-nya yang sebelumnya. Oke, dengan keterangan ini Anda bisa isi, tadi kelasnya udah ada sebelumnya, titik XI-nya udah dapat ya, dengan rumus ini bisa Anda isi tabel perhitungan berikutnya. FI, XI, sama XI kuadrat. Ya, F kali I. FI kali XI. FI-nya, ya, Anda udah dapat berapa, frekuensi mutlaknya berapa, ya, dikali dengan XI-nya yang pertama, titik tengahnya. Ya, misalnya tadi di kebawahan lagi misalnya tabel perhitungannya, di tabel perhitungan, tabel perhitungannya ya gitu ya. Kan kelasnya udah dapat tadi di atas, harus sama ya, nulis kelas di halaman 5 ini dengan halaman 3 ya, kelasnya harus sama ya, nggak boleh begitu. Halaman 3 30 sampai 39, halaman 5-nya nih kelas yang pertama ini 30 sampai 37 misalnya, nggak boleh gitu ya. Tetap sama ya, titik tengahnya tadi udah ada, titik tengahnya juga sama, kemudian titik bawahnya juga sama ya kan. FI-nya juga sama, cuman yang sebelah kanannya frekuensi kumulatifnya itu beda-beda karena di sini frekuensi kecil dari titik bawah, FK-nya lebih kecil dari titik bawah. Kemudian nanti tinggal dikalikan aja antara titik tengah dengan frekuensi mutlaknya, dapat FI XI gitu. Titik bawah kali titik mutlak. Kemudian yang titik tengahnya dikuadratkan, dapat isi di situ. Anda akan dapat isinya berapa, jumlahnya berapa. Oke. Kemudian min di sini yang tadi udah ada, tinggal Anda isi-isi, masukin ya. Yang di bawahnya tuh minnya dapat berapa, tinggal diisiin kan, tinggal dimasukin. Ya, yang udah ada berapa masuk di data, Anda masukin situ. Mediannya pun begitu, tinggal masukin yang ada. Kemudian modus ya, modus yang sering muncul. Jadi kalau sering muncul disebut modus. Kalau ada orang yang ada
kelakuannya sama, sering muncul kayak gini nih modusnya. Standar deviasinya juga gitu, tinggal dimasukin aja angka-angka yang ada di atas ya, yang sudah dapat, tinggal dibagi. Tinggal misalnya XI-nya itu 363 misalnya per 6 berapa? Ya. Standar deviasinya misalnya 363 per 6 yang dikurang 3 per 63 per 36 dikuadratkan. Setelah itu diakarkan akan dapat hasilnya. Oke, next. Berikutnya ya, Mbak ya. Beca. Iya, Pak. Oke ya, kita lanjutin ya. Nanti bisa Anda ya. Kita satu pertemuan ini aja ya semuanya ya. Iya, Pak. Oh ya udahlah. Ya udah. Ini karena di statistik yang kita bahas ini Anda tidak hanya diajarkan SPSS-nya, tapi Anda juga harus tahu basicnya. Sebenarnya basic statistik ini Anda kan harus dapat mata kuliah statistik ya. Saya di sini tinggal jelasin aja. Cuman kan sebenarnya bagian saya cuman bagian SPSS. Tapi Anda diminta untuk juga tahu teori statistik. Tadi sedikit saya mungkin kilas balik yang sudah dapat mata kuliah statistik bisa dibuka-buka lagi, bongkar-bongkar lagi mata kuliahnya karena itu teori dasarnya. Ya, kalau nanti saya sebenarnya tinggal memperjelas, menginikan dalam menggunakan SPSS untuk melakukan perhitungan yang lebih cepat. Tapi nanti intinya adalah dari teori yang tadi dibikin, yang Anda hitung secara manual tadi, sama hasil dari SPSS itu tidak akan berbeda jauh. Itu intinya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ya. Bentar. Ini masih teori statistik yang Anda bisa review atau rewind lagi dari mata kuliah statistik khusus. Analisa deret berkala, tren linear ya. Ini di sini pengertian dari tren linear adalah garis atau kurva tren berbentuk garis lurus atau linear. Ada juga yang tidak linear, tetapi pada umumnya disajikan dalam bentuk garis lurus bertujuan untuk dispersi. Dispersi atau deviasi bahasa lainnya ya. Dispersi itu bahasa lainnya deviasi. Nilai deret berkala dari trennya yang menjadi bahan penelitian guna memisahkan gerakan satu komponen dengan komponen lain, ya kan? Misalnya ada tren penjualan, ya, ada tren produksi, ada tren konsumsi. Nah, itu dapat dipisahkan dan untuk mengetahui memperkirakan di masa yang akan datang. Persamaan tren linear berikutnya ya. Tren dapat diperkirakan dengan berbagai cara, yaitu yang A, metode menggambar bebas trennya ya. Kemudian berikutnya metode setengah rata-rata. Kemudian yang berikutnya metode kuadrat terkecil atau minimum ya. Yang disebut juga LSM ya, metode kuadrat terkecil minimum. Kemudian yang D-nya metode rata-rata bergerak LSM atau metode kuadrat terkecil atau minimum. Disebut singkatan LSM-nya last square method, yaitu garis kuadrat minimum yang mendekati rangkaian titik X1, Y1, kemudian X2, Y2, X3, Y3, dan seterusnya sampai X yang ke N, Y yang ke N. Mempunyai persamaan bentuk umum. Bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai tren observasi, X-nya periode atau waktu, A-nya nilai tren pada periode.
garis trend. Nilai yang dimana ya. Nilai konstanta A dan B ditentukan secara simultan persamaan normal bagi kuadrat mini berikut. Misalnya di sini adalah jumlah atau sigma Y sama dengan A N kali N tambah B jumlah X sigma ya. Kemudian sigma X Y sama dengan A sigma X ya. Atau jumlah seluruh X Y sama dengan A jumlah seluruh X tambah jumlah dari X kuadrat atau sigma X kuadrat. Dengan cara eliminasi atau cara Cramer, maka nilai A dan B dapat diperoleh sebagai berikut. Ya, karena dibalik tadi kan, A-nya kan tadinya di luar X. Ya. Sekarang kita pengen tahu A-nya. Kita keluarin. Ini caranya namanya cara Cramer. A-nya dikeluarin, diawalin dulu. A sama dengan ya, sigma Y kali sigma X kuadrat. Ya, itu diperhitungkan dikurang dengan sigma X dikali sigma XY yang itu semua dibagi dengan N sigma X kuadrat ya, dikurang dengan sigma X kuadrat ya. Atau A sama dengan Y ada B sama juga seperti itu, N sama dengan sigma XY dikurang X kali sigma X. Hasilnya dikuadratkan itu yang B, yang terakhir. Tapi yang sebelah kirinya sebelum terakhir itu N sama dengan X kuadrat. Jumlah dari X kuadratnya dikurang dengan jumlah dari X-nya dulu. Nanti hasilnya baru dikuadratkan. Itu B yang paling terakhir. Pojok bawah paling bawah. Itu harus dibedakan caranya. Aduh, pakai telepon mas. Bentar ya. Maaf saya lagi kuliah online nih, masih ngajar online ya. Oke ya. Masih ngajar online bentar ya. Oke. Ya. Ya nanti saya hubungin deh. Oke. Ya. Ya, assalamualaikum. Maaf ya, ada telepon masuk. Sampai mana tadi? Sampai cara eliminasi atau Cramer. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di berikutnya, Mbak. Yang kedua, jika X adalah sedemikian hingga EX sama dengan 0, maka persamaan trennya adalah Y sama dengan Y topi tadi ditambah sigma X dikali Y ya. Jadi sigma dari X kali Y hasilnya berapa. Kemudian sigma dari X kuadrat itu nanti hasil itu semua baru nanti dikalikan dengan X. Ya. Tabel perhitungannya ada di bawahnya, Anda lihat. N-nya, N1 Januari. Ya. N yang pertama Januari, periode ke-0. Nah, rata-rata piutang dapat 87,8. X, Y-nya karena 000, ya hasilnya 0. Ya kan? X2-nya, ini bukan X2, ini X kuadrat ya. X kuadratnya juga 0 gitu. Kemudian Februari misalnya 1 nih rata-rata piutang 45,8. Misalnya XY-nya X kali Y-nya dapat 45,8 ya. Kemudian X kuadratnya di sini dapat 1 ya, dan seterusnya ya, dapat Anda selesaikan.
Ya, setelah itu masuk semua, N sama dengan berapa di situ kalau di bawahnya lagi di atasan dikit ada ini rumusnya. Ya, ya itu N-nya berapa? Kalau lihat dari situ N-nya 12, kan? Sigma X itu ada berapa? Ada 66 kalau nggak salah. 66 ya. Anda bisa cari sendiri ya. Kemudian sigma Y ya ada cari sendiri berapa hasilnya ya. Kemudian BA tinggal dimasukin kalau udah dapat semua hasilnya, dimasukin ke B ini hasilnya berapa ya. A-nya hasilnya berapa. Bawahnya sedikit, ke bawah sedikit. Nah, itu persamaan tren linier rata-rata piutang bulanan tahun 2008. Ya, Y-nya sama dengan ya berapa tadi, tinggal dimasukin aja angkanya ya. Ada rumusnya, ada yang di sebelumnya ya. Untuk persamaan tren liniernya 2008 karena udah ada di A kali A ditambah BX kan? Ya, A-nya dapat berapa ditambah B-nya hasilnya berapa kali X ya. Dasar Januari 2008 di mana X sama dengan 1. Oke. Kemudian masih teorinya nilai tren rata-rata piutang tahun 2008. Tadi A-nya udah dapat berapa tadi ya? A-nya udah dapat. A-nya tetap ya konstan. A-nya kisi-kisinya misalnya A-nya dapat 60,55 ya. B-nya dapat min 3,19 misalnya, ini contoh aja. Kemudian Januari sekian. Februari pun karena namanya juga konstanta akan tetap kan? Akan tetap dia. Konstanta akan tetap. Jadi tinggal ditulis aja yang dapat sebelumnya berapa, tulis semua di situ. Kemudian BX-nya ya, BX-nya B-nya berapa tadi di situ ya kan? X-nya berapa? Di mana X sama dengan 0. Ya, hasilnya berapa gitu. Yang pertama. Kemudian X sama dengan 0, X sama, ya kan? Kalau yang pertama nomor 1, N1 berarti Januari, periode X. Ya, periode atau dalam kurung X. Kalau periode X berarti berapapun B-nya dikali 0, ya kan? Hasilnya 0 yang BX yang pertama tuh ya. Kemudian Y-nya baru Anda bisa lihat Y sama dengan A plus BX berapa? A ditambah B kali X dulu. Kalau B kali X ya hasilnya kan 0 karena di periode yang 0. Ini untuk yang baris pertama ya. Ini contoh aja. Berarti hasil Y yang pertama adalah nilai A. Misalnya tadi contohnya 60,55. Ya hasilnya 60,55. Di bawahnya kemudian untuk menentukan persamaan tren linier rata-rata piutang bulan dengan periode dasar Juni 2008, maka dari persamaan tren periode dasar Januari 2008 digeser dengan, ya, digesernya dengan apa? Dengan X-nya itu ditambah 5. Tadi kan A sama dengan A ditambah BX ya tadi ya. Tadi A ditambah BX kan. Karena kita ingin menggeser, ya kan? Kita ditambahkan dengan X ditambah 5. Sehingga persamaan rumusnya sama dengan Y sama dengan tadi kan ABX ya. A ditambah B ya. Tapi X-nya X tambah 5 gitu loh ya. Jadi kan harusnya nih Y sama dengan A plus BX kan gitu. Tapi kalau untuk menggeser X-nya tambah 5. Y sama dengan A ditambah B, berapa hasil nilainya A itu di situ titik-titik A nilainya berapa, B nilainya berapa, tapi X-nya tambah 5 ya. Gitu. Sehingga akan dapat Y sama dengan hasilnya sekian X gitu ya. Oke. Untuk berikutnya adalah tabel untuk N genap periode X dengan jumlah X atau sigma X sama dengan
0. Ini tinggal dimasukin aja tadi ya. Tinggal dikaliin aja kan udah ada tuh, X-nya udah ada, Y-nya sudah ada. Ya, tinggal dikaliin aja ya. X kali Y ya. X-nya adalah periode rata-rata piutang, ya kan? Kemudian tinggal dikaliin aja hasilnya berapa, taruh di X, Y. Kemudian X-nya dikuadratin. Di situ ada hasilnya. Yang pertama berapa? Silakan dihitung sendiri. Terus ditulis di hasil X kali Y. Ya. Kemudian untuk persamaannya tadi juga ditulis yang di bawah persamaan tren Y-nya. A plus B ya. Ditambah B-nya berapa ya, dimasukin situ. Hasilnya aja. Hasil langsung ditambahin situ. Sehingga ketahuan Y sama dengan titik X udah dapat, B-nya udah dapat. Untuk periode akhir Juni 2008 atau awal Juli 2008. Oke, kita masuk lagi ke bab berikutnya. Kita bicara di sini masalah analisa atau analisis, korelasi, dan regresi. Maksudnya analisa tuh, korelasi itu apa sih? Itu dipakai dengan tujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi. Asosiasi itu apa? Hubungan. Jadi untuk mengukur kekuatan hubungan linear, kan tadi banyak sebelumnya kan dari katakan yang sudah dijelaskan bagaimana linear, garis ya linear, macam-macam linear tadi. Tapi bagaimana sih kedekatan antara linear-linear tadi, misalnya penjualan, dan bagaimana nilai-nilai kedekatannya, kan? Antar dua variabel, ingat ya, antar dua variabel, bukan dua konstanta. Dua variabel maksudnya dua yang bisa berubah-ubah. Variabel itu suatu besaran yang bisa berubah-ubah. Suatu besaran bisa penjualan, tapi kalau bisa berubah-ubah tuh variabel. Oke. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional. Ingat ya, bukan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisa korelasi tidak membedakan antara variabel independen ya dengan dependen. Jadi antara variabel yang dapat berdiri sendiri dengan variabel yang tergantung. Ya, misalnya kalau variabel apa tadi, kredit itu kan dia tergantung dengan variabel penjualan tentunya. Misalnya, ya kan, pasti ada ketergantungan dengan keadaan lain. Tapi ada yang independen, penjualan nggak tergantung sama lain. Tapi bisa jadi misalnya dia tergantung. Kita lihat dari ininya, apakah dia tergantung atau enggak. Tapi dalam kasus ini kan nggak ada nilai. Mungkin penjualan akan berpengaruh dengan apa? Ya, dengan hal-hal lain. Tapi di luar dalam bahasan topik ini misalnya. Dalam analisa korelasi tidak hanya mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel dependen dengan variabel independen. Nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan disebut koefisien korelasi. Ingat ya, nilai yang menunjukkan hubungan seberapa dekat ya disebut dengan koefisien. Itu bukan lo efisien ya, tapi koefisien korelasi. Salah ketik kali. Dua variabel atau lebih dapat diukur dengan asosiasi atau hubungan asal berdasarkan konsep teori atau dengan penjelasan logis benar bahwa variabel tersebut berhubungan. Bentuknya hubungan linear itu ya Y tapi Y-nya pakai topi, tadi Y-nya enggak ya. Hampir sama, cuman Y sama dengan ABX, A plus BX kan tadi. Tapi ini hubungan linear, tinggal ditambahin ini. Dengan sama dengan A pertama tambah BX ditambah lagi dengan E di situ ya. Nah, kemudian berikutnya ke bawahan dikit. Koefisien korelasi produk moment person. Koefisien korelasi produk and person ini maksudnya adalah teknik aja. Teknik aja adalah suatu teknik parametrik aja di mana memberi ukuran dari kekuatan hubungan antara dua variabel ya. Yang sekarang
2000 menyatakan bahwa koefisien korelasi person sangat tepat untuk variabel dengan data skala interval dan syarat data berasal dari sampel berdistribusi normal. Sehingga hasil uji signifikan, uji nyata dengan uji statistik tidak menyesatkan. Persamaan materi person adalah R, N, sigma, XY dikurang ini tentunya dalam kurung semua sigma X akar N sigma X kuadrat dikuadratkan ya, nanti hasilnya dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y, kemudian hasilnya dikuadratkan. Jika syarat distribusi normal atau data dengan skala interval tidak dipenuhi, koefisien korelasi yang non parametrik antara lain dengan rank order. Jadi kalau Anda udah pakai koefisien korelasi produk, moment person, tapi syarat distribusi normalnya tidak terpenuhi, jangan dipaksakan. Ini kan nanti kalau untuk tugas akhir misalnya, tugas akhir ada yang pakai apa? SPSS, ada yang pakai statistik, ya kan? Jika ini nggak terpenuhi, jangan dipaksakan, tapi menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi non parametrik antara lain dengan rank order, Spearman, atau dengan Pi. Ya. Jadi berikutnya next ya. Koefisien korelasi rank order Spearman disingkat R kecil S. Ya. Untuk maksudnya adalah untuk mengukur asosiasi atau hubungan antara dua variabel yang paling tidak diukur dengan skala ordinal dapat di-ranking dalam dua seri urutan ya. Dalam dua seri urutan ranking jika ada N data observasi, nilai tertinggi diberi rank 1 dan nilai terkecil rank yang ke N. Tertinggi 1, yang terkecil nanti ranking yang ke N. Dengan rumusan sebagai berikut ya. Yaitu koefisien korelasi rank order RS ya. Spearman rank order yang Spearman RS 6 sigma DI yang kuadrat. Itu dibagi N di pangkat ketiga dikurang dengan N. Di mana RS itu adalah koefisien korelasi proxy dari iOS dengan realisasi pertumbuhan. Kemudian DI itu maksudnya ada I-nya itu selisih rank pasangan yang ke I. N adalah banyak data observasi. Kita lihat banyaknya data berapa. Kita dapat pi atau rho itu dari mana? Untuk mengukur kita lihat variabel dari data tadi kan. Untuk mengukurnya kita dapat variabel yang ke bawah, variabel yang ke bawah variabel Y ya, yang samping variabel X. Kita lihat kalau Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0, kita dapat ininya A. Kalau Y-nya 1, Y-nya 1, kalau X-nya 1, ya 0, 0, A. Kalau Y-nya 0, X-nya 1 itu B, Y-nya 1, X-nya 0 itu C, Y-nya 1, X-nya 1 itu kita anggap D. Ya. Itu kalau kita lihat totalnya adalah, variabelnya adalah yang pertama yang ke 0, A plus B, C plus D, dan seterusnya. Ya. Kita lihat kalau 00, Y00 itu variabelnya nanti A. Ya.
kalau 01B, kalau 10C, 11D. Next, nanti dapat di mana itu? Kita bisa hitung nanti berikutnya contohnya. Oke, di sini Anda harus masukkan, kan Y-nya udah dapat tadi, Y-nya sudah ada. Jadi Januari, Februari sampai Desember tadi dari slide sebelumnya. Didapat di sini rata-rata piutang X adalah 87,8, penjualan Y adalah 918,8. Di mana X kali Y adalah berapa? Silakan Anda hitung sendiri. Kalau nggak salah 8670,64 ya. Harusnya X-nya dikuadratkan 87,8 dikuadratkan. Kemudian hasilnya berapa? Ya, Anda bisa hitung sendiri nanti. Y-nya ya, Y-nya dikuadratkan juga 918,8 dikuadratkan. Anda masukkan semua, kemudian diisi jumlahnya. Nah, berarti di sini N-nya berapa? 12. Kemudian sigma X sama dengan berapa? Sigma X, Anda hitung sendiri itu berapa di 87,8 terus sampai ke bawah sampai Desember 0,6 itu kalau nggak salah 5. Nah, itu hitung berapa sigma X ya, dimasukkan nilainya di sigma X. Kemudian sigma Y juga sama 918,8 tambah 423,3 dan seterusnya dimasukkan di sigma Y. Kemudian yang X kali Y kan bisa Anda hitungkan, cari sigmanya, ya sigma XY ya bisa dimasukkan, terus sigma X kuadrat bisa dimasukkan, sigma Y kuadrat ya itu bisa dimasukkan. Setelah itu dengan rumus yang tadi yang sebelumnya Anda tinggal masukkan L sama dengan N kali sigma yang tadi ya sigma X dikurang sigma sigma dikurang dengan sigma sigma B ya, sigma X dikali dengan sigma sigma Y ya kan, dibagi dengan akar N dikali yang tadi ada rumusnya di depan, dapat hasilnya berapa ya, Anda tinggal masukkan itu ya, rumusnya udah ada di depan. Oke, berikutnya berikutnya adalah koefisien korelasi Spearman. Ya. Koefisien korelasi Spearman ini antara rata-rata piutang dengan penjualan 2008. Bulan Januari 87,8 X-nya. Ya sama seperti di atas, penjualannya 918,8. Ranknya berapa di situ? Ya, Anda lihat ranknya berapa? Ranknya adalah R, ya, range-nya yang didapat dari R-nya dikali X, gitu. R-nya berapa kali X, ya. RX-nya, ya. Rank X-nya itu adalah R kali X, ya. Rank Y adalah R, Y, R yang tadi didapat yang di atas tadi, ya, dengan Y, dapat berapa. Nah, kemudian DI-nya berapa? DI-nya adalah selisih rank pasangan yang ke I. Selisihnya berapa, Pak? Ya, dilihat dari RX dengan RY selisihnya berapa? Kalau nggak ada 0 ya 0 kalau nggak ada selisihnya. Kalau dikurangin sama. Kemudian yang DI dikuadratkan, Anda kuadratkan hasilnya, gitu ya. Terus sampai dengan dinilai Desember, ya. Berapa ranknya? Rank yang ke X, rank Y, ya, dan seterusnya. Oke, di next berikutnya kita masukkan ya. Kita masukkan di N-nya berapa? N-nya berapa? 12 tadi. E, D, I kuadratkan sama dengan misalnya berapa tadi? 170 misalnya atau 70 ya. Berarti RS-nya adalah 6 ya. Dikali berapa tadi? DI-nya dapat berapa ya. Kemudian dibagi berapa? N dikuadratkan dikurang N dikurang N. Jadi 12 N-nya kan tadi.
sama dengan berapa. Kemudian berikutnya adalah korelasi P, yaitu antara umur piutang dan periode penerimaan piutang. Ini Anda lihat juga variabel NT, ya. Ya, misalnya piutang 31 sampai dengan 60 hari diberi nilai 0. 61 sampai 90 hari diberi nilai 1. Kategori piutang, periode umur piutang sama dengan diberi nilai periode lebih kecil dari umur piutang sama dengan diberi nilai 0. Kemungkinan tidak tertagih tepat waktu. Periode lebih besar dari umur piutang diberi nilai 1. Kemungkinan tertagih tepat waktu. Kemudian untuk menghitung koefisien korelasi variabel, data nominal disusun tabel 2 kali 2 sebagai berikut. Variabel ini tinggal Anda masukkan berapa. Variabel ini NT1 berapa, ya kan? Kalau N-nya 0, T-nya 0 berapa, ya. Ya tinggal dimasukkan tadi 31, 60, 61, 90, ya kan? Anda lihat diberi nilai 0, umur piutang yang diberi nilai 00 berapa? 31, 01, 60, 10, 61, 11, 90. Itu kan tinggal masukin total berapa. Nah, kemudian tinggal masukin nih 00 berapa? 31, 01, 60, 10, 61, 11, 90. Tinggal dimasukkan dengan R yang ke 0. Dimasukin dengan R yang ke 0 ada ininya di slide sebelumnya, halaman 10. R A kali D dikurang BC ada ya, tinggal dimasukin tadi ya di halaman. Nah itu. Nah, AD kan udah ada tuh A-nya udah dapat tadi ya. Udah ada 31, 60, 61, 90 kan udah ada A-nya kan. Udah dapat, tinggal dimasukin di rumus ini ya, terusnya dikerjakan yang halaman 12. Next kita ke halaman 13. Ya. Analisa regresi. Interpretasi modern mengenai regresi adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen, maksudnya dependen apa? Terikat dengan satu atau lebih variabel independen yang merdeka, bebas. Ya. Bebas maksudnya dari penjelasan dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi, rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil analis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Persamaan regresi linear sederhana sama seperti yang tadi ya, LSM tadi Y sama dengan A plus DX tentunya ditambah dengan E kebalik. Nah, error term ya. Nah, terbalik tuh error term dengan B sama dengan N sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X dikurang sigma X. Nah, di mana A sama dengan Y dikurang BX kuadrat. Ya. Y variabel dependent, X variabel independent. Ingat, Y dependent, Y itu tergantung, ya. X itu independent. Ingat, Y adalah tergantung, Y tergantung, X tidak tergantung. X bebas, dia merdeka, nggak tergantung. A adalah masukan, A adalah intercept. B-nya tuh slope ya, B-nya slope atau koefisien regresi. Kalau E kebaliknya adalah E-nya, maksud E kebalik itu adalah E-nya itu ada error term, ya, kesalahan dari term. Kemudian berikutnya adalah koefisien determinasi disingkat dengan RD, yang koefisien determinasi disingkat dengan RD. Koefisien determinasi R kuadrat merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan penjelasan incremental
explanatory power dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Jadi pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau seberapa besar kontribusi variabel penjelas dalam modul terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi di antara 0 dan 1 nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jadi kemampuan bagaimana variabel independen yaitu variabel X dalam menjelaskan variabel yang dependen atau Y itu sangat terbatas. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 berarti variabel independen atau variabel X itu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel Y atau variabel dependen. Di sini KD adalah R kuadrat dikali 100%. KD singkatan dari koefisien determinasi. Berikutnya kita ambil data. Kalau kita ambil ini, karena kita sudah dapat angka. Nih, ini juga di data yang awal kita udah ada ya. Rata-rata piutang kita dapat di tabel yang awal. Tabel awal udah menyebutkan rata-rata piutang nilainya udah dinilai. Penjualan udah ada ya. Udah ada nilainya, tinggal Anda kalikan saja dan Anda kuadratkan ya. Ini datanya udah ada, tinggal Anda kalikan, Anda kuadratkan. Kemudian Anda tinggal masukkan nilai-nilai N yang tadi sudah ada di bawah ya. Itu nilainya adalah N sama dengan berapa ya? N-nya berapa tadi? 31 ya. Terusnya sigma X berapa Anda kalikan kan tadi sigma X. Nah, dijumlahin aja berapa? X-nya dijumlahin itu yang berapa tuh? Sampai 31. Dari 57,9 ditambah 90 terus sampai 26,6 ya. Itu sigma X. Kemudian sigma Y itu tinggal Anda jumlahkan 525,2 ditambah 821,7 jumlah tambah sampai dengan ditambah 322,5. Terus yang hasilnya tadi X kali Y juga ditambah, misalnya hasilnya 34,9,8, terus tambah berapa. Ya, dimasukin situ, maka akan Anda dapatkan bisa masukin ke nilai yang ke konstanta B-nya. Hasilnya di berapa dimasukin itu dibagi ya. Dapat hasilnya berapa di situ. Kemudian hasilnya berapa, nanti bentuk persamaannya ini yang harus Anda perhatikan, ini harus paling tidak mendekati terakhir Y atau Y pakai topi itu ya, sama dengan A-nya berapa ditambah B-nya berapa kali X plus E-nya, ya, errornya. Ya, di situ hasilnya berapa, KD-nya berapa di situ. Ini paling tidak nilai ini terakhir yang ini harus Anda perhatikan, itu harus sama dengan hasil dari perhitungan SPSS. Ini yang jadi ukuran. Di sininya harus sama nih. Ya beda-beda tipis, beda-beda koma yang mungkin ya beda-beda koma. Tapi kalau terlalu jauh berarti ada kesalahan Anda dalam menulis ini. Karena yang persamaan regresi linear sederhana ini yang harus paling dekat. Oke. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Kita udah lewatin tadi teori ya. Kita udah masuk ke software, aplikasi. Ya, tadi teorinya yang harus Anda pegang ada hasil terakhir tadi, teori itu harus dekat dengan hasil dari aplikasi SPSS. Kalau SPSS mudah, kita tinggal buka aplikasi, tapi paling tidak kita harus tahu asalnya. Sehingga pada saat Anda mempresentasikan mungkin dalam TA, mungkin dalam penelitian umum, mungkin dalam perusahaan Anda jelaskan nih akan trennya akan begini Pak, karena begini. Anda harus bisa jelaskan. Jadi, sekarang kita masuk ke SPSS
Pengertian dari software SPSS itu adalah software statistik package for social science. Ada program aplikasi statistik untuk mengolah data penelitian. Fungsi dari SPSS adalah untuk menganalisis data, melakukan penghitungan statistik baik parametrik maupun non-parametrik dengan basis Windows tentunya. Nah, modul ini disusun untuk skripsi tugas ya. Kalau ada mengalami kesulitan kalau dulu kan belum ada SPSS ini, Anda harus ngitung-ngitung semua tuh. Tapi Anda paling tidak harus tahu lah kan, karena Anda jangan tahu hasil akhirnya, tapi tahu asalnya dari mana. Ya, tadi yang sebelumnya sampai sekarang ini yang tadi kita bahas adalah teori langsung dipraktekkan gitu kan. Bukan hanya teori yang di statistik, tapi udah langsung praktek ke kondisi keadaan dari perhitungan dari rata-rata piutang. Untuk mengoperasikan dari aplikasi SPSS ini, double klik nanti kalau ada di ininya. Kalau di komputer ya, tinggal double klik di yang muncul SPSS ya, atau di enter ya. Kalau yang kemarin di lab ya, versinya mungkin udah di atas versi 13 ya, tapi nggak jauh-jauh beda kok. Tinggal bagaimana pelaksanaannya aja ya. Cuman ini yang di modul versi 13. Menu utamanya, kemudian klik, kemudian habis itu klik di file, cari file, kemudian edit, view data, transport, analyze, grafik, utility, Windows, save. Kemudian untuk membuka file, mengentry data baru, untuk membuka file dan mengentry data baru dapat dilakukan dengan perintah klik new file. Kita mau masukin filenya, kita mau ngisi data baru atau kita import dari Excel. Ya. Kemudian akan muncul SPSS Data Editor. Untuk mengentry, klik Data View. Kalau di entry ya, untuk mengentry, klik Data View dan memberikan nama variabel. Klik variabel. Variabelnya apa yang tadi? Variabel X, variabel Y, variabel X, Y. Itu harus kita kasih nama dulu. Ya, kalau enggak dia akan keluar variabel 1, variabel 2, variabel 3. Kita nggak ngerti. Mendingan kita masukin nama variabel seperti yang rumus-rumus tadi di atas. Ya. Pertama, insert variabel kolom yang dikehendaki. Untuk mengolah data, di sini ada deskripsi statistik, uji normalitas data, analisis korelasi, analisis regresi. Entry data ini kan tadi udah dapet ya, perputaran piutang dari tabel yang awal sama ini harus di input 17. Nah ini tinggal Anda masukkan ya. Yang harus Anda tadi variabel, nama variabelnya apa aja tadi? Nomor boleh nggak ditulis. Yang dibikin oleh ininya adalah Anda tulis di sini tahun. Bisa Anda tulis TH ya. Nama variabelnya TH, bulan BL, period. Anda singkat. Pokoknya variabel itu adalah singkat dan dimengerti. Misalnya umur piutang. Umur piut. Sebentar. Dek. Adek. Ada itu, bilangnya ibu. Paket. Kemudian rata-rata piutang misalnya Anda singkat dengan rata piut. Kemudian penjualan dengan PNJL, perputaran piutang dengan perputaran piut. Periode penerimaan piutang dengan periode penerimaan piut. Ya. Kemudian Anda boleh singkat, tapi Anda singkatannya dari nama-nama variabel yang nanti akan diinputkan entry dalam SPSS itu, ya, itu harus menggambarkan apa yang sebagai sebagai kepanjangannya apa, tahun TH kan orang tahu, bulan BL orang PLN atau period atau PRD ya gitu kan. Rata-rata piutang, rata piut boleh, RR piut boleh, umur dan sebagainya. Pokoknya tinggal memberi nama piutang. Setelah Anda beri nama, Anda klik akan terbuka. Kemudian habis itu akan muncul hasil-hasilnya. Ini hasil-hasilnya ke next, ke berikutnya. Nih setelah dimasukkan, tinggal ambil itu ya. Kita ambil, diklik yang di atas. Open data file statistik ya. Kemudian klik menu analyze ya. Kemudian pilih sub menu non sub test, klik satu sampel KS.
Kalau klik normal. Masuk variabel dari UP. UP singkatan dari apa? Umur piutang ke dalam variabel list. Klik OK, print out. Nah, maka akan keluar contoh seperti contoh ini. Tapi ini ingat ya, ini adalah contoh yang keluar di apa? Angka-angka yang keluar nanti Anda masukkan data tadi, tidak angka-angka ini karena ini hanya contoh. Gitu. Nanti akan keluar data aslinya. Yang akan keluar adalah data asli yang Anda input. Sedangkan data-data yang ini adalah contoh seperti ini. Ya, ada UP, umur, piutang, kan? UP, mereka ininya di sini umur piutang disingkat UP, gitu kan? N normalnya berapa? 31. N-nya ada 31, normal parameter akan keluar sendiri. Berapa min-nya akan keluar. Tapi paling tidak tadi Anda udah tahu min dari mana, dari di depan udah ada rumusnya, standar deviasi juga Anda tahu. Kalau ini langsung keluar kan, Anda di depan ada standar deviasi dari mana, ada perhitungan perhitungan teori biasanya, ya kan? Teori statistik biasa. Kemudian ada absolutnya berapa, yang tadi di depan Anda akan keluar sendiri, positifnya berapa, negatifnya berapa. Nah, tinggal Anda masukkan itu. Ini akan keluar gini. Nah, ini bisa diklik ya, nanti untuk membacanya bisa semua itu nanti bisa Anda buat di dalam apa? Bagaimana caranya ada print screen ditaruh hasilnya itu, nanti jawabannya bisa dikirimkan ke pembaca. Sama untuk deskripsi data bawahnya, deskripsi data ya, itu juga cara-caranya udah ada di situ. Cara-caranya ada, open click data statistik. Ini data statistik yang Anda bikin ya. Tadi kalau Anda bikin data nama sendiri-sendiri, misalnya nama Aisyah, ya, misalnya nama Dwi gitu, ya data Aisyah, data Dwi, itu yang diklik adalah data Aisyah, data Dwi. Kemudian klik menu analyze, cari menu analyze, pilih sub menu deskriptif, statistik, lalu klik frekuensi. Ya. Kemudian pilih yang diinginkan apa, yang diinginkan itu nanti Anda lihat, misalnya yang diinginkan adalah bawahnya, tolong Mbak, ada min yang diinginkan dikeluarkan, min, median, itu yang diinginkan ya, itu dicenteng-centeng di standard error sequence, ya, itu yang dicenteng misalnya yang diinginkan, ada jumlahnya semua berapa, ada sumnya kan, ada persentasenya berapa, ada, kemudian klik print out, habis itu print outnya bisa di screenshot ataupun di copy atau diambilkan itunya, dibikinkan dalam satu dokumen doc. Ya, doc kan bisa hasilnya screenshotnya bisa diurutkan. Ini sekali lagi hanya contoh, tampilannya statistik akan seperti ini, tapi angkanya tidak seperti ini ya. Angkanya persentilenya itu berapa? Tidak seperti ini ya. Angkanya tidak seperti ini hanya contoh tampilannya seperti ini, tapi angkanya tidak. Angkanya menurut data yang Anda masukkan di atas tadi. Kemudian berikutnya adalah sama juga seperti analyze trend linear, sebagai contoh dilakukan analyze trend linear untuk penjualan bulanan tahun 2008. Ya, untuk tahun 2008 itu open data statistik, klik analyze, sama caranya seperti itu, tapi hasilnya harus seperti ini. Nanti ininya seperti berapa? Ya, ininya seperti apa? Seperti itu. Ya. Kalau di sini, nah ini setelah Anda bikin perhitungan tadi secara teori, Anda bikin perhitungan secara SPSS, Anda harus bisa interpretasi. Maksudnya apa sih kan gitu? Udah ada data interpretasinya apa? Makanya dari tulisan di atas, persamaan tren linear penjualan 2008, Y sama dengan 592 misalnya ya. Diambil dari B ya kan? Atasnya lagi Mbak, tolong. Atasnya lagi. Nah, situ. Nah, ini. Interpretasinya. Jadi Anda ngerti B-nya itu untuk apa? Interpretasinya itu. Y-nya kan Anda tinggal ngambil kalau di sini kan. Di sini tinggal ambil Y 59,488. Tapi ini contoh ya, nanti begitu tampil koefisiennya yang Anda masukkan tadi, nilai data tadi, akan keluarnya akan beda nih nilainya, tapi tampilannya sama, datanya akan beda ya, karena ini hanya contoh.
Begitu keluar, Anda tulisin Y sama dengan berapa? Tinggal masukin tuh yang di bawahnya B tuh. Kalau ini kan 59,488 tuh, tinggal dimasukin. Dikurang A-nya berapa, ya kan? Yang di X periodnya itu 3 min dikurang 32,580. Tinggal masukin. Tapi nanti yang Anda screenshot adalah dari print screen hasil dari data yang Anda input ya. Kemudian di situ dengan kriteria dasar Januari X sama dengan 0. Ingat juga interpretasi harus Anda tulis juga di dokumen yang Anda bikin. Jadi Anda makin ingat nih maksudnya apa nih yang kakak keluar ya kan. Ya, jadi Anda bisa tahu trennya. Berikutnya adalah ANOVA. ANOVA di sini adalah ini juga tampilan yang terpenting adalah interpretasi. Interpretasi jadi Anda ngerti nilai statistik F sudah 9,210. Nah, Anda lihat di F di kanan atas nomor 2 kolom nomor 2 dari kanan ya. 9,210 dengan probabilitas signifikan 0,013. 0,013 dari mana? Dari sign 0,013 ya. Dari sign-nya berapa? Ya. Menandakan apa? Sign itu adalah tingkatan dari signifikan. Menandakan dia harus lebih kecil dari 0,05. 0,05 itu dari mana? Itu udah ketentuan statistik. Tanya dosen statistik ya. Itu udah ketentuan dari statistik ya. Itu harus Anda tulis ya. 9,2 ini harus ada tuliskan maksudnya apa biar Anda lebih paham, lebih hafal maksudnya ini angka-angkanya dari mana. Nah, untuk dapat signifikan. Kenapa 0,05 itu? Emang ketentuan signifikan apa tidaknya dia harus lebih kecil. Kalau lebih besar kan banyak terlalu banyak percampuran sehingga dianggap tidak signifikan. Jadi harus di bawah lebih kecil dari 0,05. Next, berikutnya adalah cash sales diagnostic. Cash sales diagnostic. Nilai tren penjualan tahun 2008 ditunjuk dalam kolom predict value ya. Di sini tugas disuruh bikin susun persamaan tren linear atau type petang dalam data. Tentukan nilai tren ini kita lewatin aja ya. Untuk diagnostik itu kita langsung ke berikutnya aja. Karena akan kelamaan lagi kalau Anda tentukan kan susun lagi kelamaan lagi. Yang penting di sini Anda bisa teori ininya statistiknya kemudian bisa aplikasi SPSS-nya. Bab berikutnya adalah analisis korelasi dan regresi. Analisis korelasi sebagai contoh dalam analisis korelasi Pearson dan rank order Spearman digunakan data rata-rata bintang dan penjualan bulanan tahun 2008. Open file data statistik 2. Tadi data statistik yang udah Anda buka di open lagi ya. Kemudian diklik analyze, cari analyze. Pilih submenu korelasi, cari correlation lalu pilih bivariate ya, cari bivariate, kemudian diklik. Kemudian masukkan data rata-rata piutang dan penjualan ke dalam box variabel lalu box korelasi, koefisien klik Pearson dan Spearman. Klik to tells pada box test dan signifikan. Kemudian klik OK. Nanti print out ya kemudian Anda print out SPSS. Yang Anda kelihatan di bawahnya. Ya, sedangkan uji signifikan korelasi Pearson itu adalah HO itu adalah persen yang nol, HA P tidak sama dengan uji statistik, TO sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang akar 2. Kriteria uji adalah signifikan, T hitung. Jadi uji itu signifikan atau tidaknya dia harus masuk kriteria juga ya. Setelah Anda hasil contoh printout-nya akan keluar tampilan seperti ini, korelasi, ada X rata-rata, ada piutang 2005, ada
Tapi angkanya tentu tidak angka ini. Bukan angka ini adalah angka contoh. Angka yang Anda input tadi, seperti halaman yang sebelumnya, angka data itu akan keluar yang akan berbeda. Tapi yang penting berikutnya next adalah interpretasinya. Jadi pengertiannya atau interpretasinya, korelasi rata-rata dua piutang penjualan positif kuat dengan nilai koefisien korelasi Pearson R 0,965, probabilitas dan signifikan 0,000. Jadi 0 dia. Pasti lebih kecil dari 0,5. Maka dikatakan signifikan. Ini yang perlu Anda Anda camkan sehingga bagaimana perhitungan itu dinyatakan signifikan ya. Tapi bukan berarti kalau tidak signifikan itu bagaimana ya? Pakai dengan cara lain, ada cara lain. Tapi kita standar di sini pegangannya adalah bagaimana signifikan sehingga bisa terus pengujiannya. Kemudian uji signifikan korelasi Speakmars, rumusnya tadi udah disebutkan juga di mana HO P sama dengan 0, HA P lebih besar dari 0. Statistik uji, ya, T yang ke O, T yang ke 0 sama dengan RS akar N kurang 1. Untuk data N lebih besar dari 30. Digunakan uji Z. Ya. Kriteria uji jika TO lebih besar dari T tabel. Ya, T kurang atau probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka signifikan dan HO ditolak. Contoh printout-nya nanti akan seperti berikut ya di bawahnya itu contoh printnya. Tapi yang penting sekali lagi adalah interpretasinya. Interpretasi dari mana? Anda lihat di situ Y penjualan 2008 pojok kanan atas adalah 0, itu kan nolnya nggak ditulis tapi 755. Artinya adalah interpretasinya adalah korelasi antara rata-rata piutang dengan penjualan positif kuat dengan nilai koefisien korelasi Spearman RS sama dengan 0,755 dan probabilitas signifikan 0,005 lebih kecil dari kan batasannya cuma 0,05 maka signifikan. Kemudian bawahnya tugas lakukan analisa korelasi ini dilewatin aja. Tapi yang penting adalah analisa regresi sama seperti itu ya. Analisa kalau orang ngomong analisa regresi, ingatnya tabelnya ANOVA ya. Halaman 24. Analisa regresi 24 ya. Ya. Pokoknya kalau ngomong analisa regresi tabelnya ANOVA. Yang penting bagi saya adalah interpretasi. Ini interpretasinya, ini angkanya tidak angka ini. Anda bikin seperti ini ya. Anda tinggal coret 136,164, Anda masukkan di F-nya itu adalah yang nanti tampil di di hasil printout Anda ya, dibikin di situ. Kemudian ininya di bawahnya juga diganti itunya signifikannya berapa? 0. Kalau di situ kan 0 di signifikan sebelah kanan Mbak Ica. Ini kan 0 ya. Ini kan 0, ini 0. Nanti Anda lihat di print Anda apakah 0. Kalau ini kan contoh ya, ini 0. Ntar itu Anda tulis di interpretasi di sini ya. Interpretasi di 136,164 itu akan Anda rubah dengan angka Anda. Signifikan itu Anda rubah dengan angka Anda. Ya. Kalau Anda ingat ANOVA, ingat analisa regresi. Ingat A-nya aja. ANOVA, analisa regresi gitu. Koefisien juga gitu sama. Anda bikin interpretasinya, ya, koefisien korelasi. Nah ini yang tadi saya bilang, Y pakai topik tadi kan, Y sama dengan A plus BX tambah E, ya kan? Ini bagaimana keadaan errornya. Ini tadi harus sama dengan teori ya, teori yang Anda hitung secara manual di depan, ya, harus sama dengan hasil di sini. Ini kan tinggal ngambil di sini Anda. Anda tinggal ngambil Y-nya, ya. Y-nya tinggal ambil dari, Anda lihat B konstan. Anda lihat B konstan min 34,383. Kalau di sini ini hanya contoh ya. Nah, Anda lihat min 34,383, Y sama dengan masukin aja itu kan, ditambah dari X rata-rata piutang 10,41. Anda tinggal masukin ditambah gitu kan. Nah, ditambah E gitu karena E-nya tidak diketahui. Kemudian di sini ini tinggal Anda masukin nilai yang ada di
Di tabel yang hasil keluar dari SPSS, tinggal Anda masukkan di situ. Tinggal uji signifikan dan degresi. Oke, mungkin gitu aja. Yang berikutnya juga sama aja caranya untuk mencari UPNI signifikan. Contoh hasil pin-out SPSS dari rata-rata piutang. Anda tinggal interpretasi, summary-nya pun sama. Gitu aja. Oke Mbak Ica, mungkin itu aja. Mungkin bagaimana mereka bisa lakukan di rumah antara menggunakan SPSS dengan teorinya ya. Tadi dasarnya adalah dengan SPSS dan teori teori manualnya harus dekat. Jadi SPSS dengan teori manualnya harus dekat. Silahkan Anda kerjakan. Jangan sampai rekayasa, nggak apa-apa, agak salah hitung, salah koma ya, beda-beda tipis koma, nggak mungkin ngeklop-klop sama nilainya, nggak mungkin. Ya gitu aja mungkin dari saya. Mbak Ica, kapan dikasih waktu untuk ngirimin tugasnya? Silahkan Mbak Ica. Iya Pak, udah pada tahu kok Pak, mahasiswa dikirimnya di tanggal berapa? Kenapa? Udah pada tahu kok Pak, mahasiswa dikirimnya di tanggal berapa? Oh, kirimin ya? Ya terserah Mbak Ica lah. Kalau saya kan nanti tinggal periksa ya. Nanti saya tinggal ya silakan Mbak Ica kasih ininya berapa lama. Kalau kemarin pertemuan kita berapa hari ya, gitu aja lah. Pertemuan kita berapa hari, mungkin dibagi 2 atau berapa kita. Berapa hari sih kita pertemuan? Nanti dikasih batas waktunya 2 minggu Pak. Oh gitu, ya udah. Pokoknya saya tinggal nunggu dari hasil mereka. Yang penting saya doknya itu harus ketahuan ya. Doknya itu dari maksudnya teori sama hasil aplikasi print screen-nya, hasil print screen-nya apa namanya tadi, SPSS-nya, aplikasi SPSS. Dua-duanya nanti baru saya periksa. Ya, gitu. Oke, gitu aja Mbak ya. Iya Pak. Oke, kita sudahi sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nggak terlalu pusing. Pokoknya dasarnya adalah itu. Intinya adalah bagaimana menggunakan SPSS adalah, kalau udah menggunakan SPSS itu gampang, tinggal masukin aja kan. Yang agak lebih sulitnya di sini adalah Anda juga tetap harus memahami bagaimana teorinya. Nah, itu yang dikit-dikit. Tapi sebenarnya itu kan urusan mata kuliah statistik itu sendiri. Ya, kalau saya hanya mengulang. Saya di sini hanya mengulang tadi. Ya gitu aja mungkin dari saya. Tinggal ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Nanti ada apa-apanya tinggal tanya Mbak Ica-nya ya. Bila Taufik Walhidayah, mudah-mudahan semua lancar mengerjakan. Waktu lama 2 minggu, tapi juga jangan disisakan. Anda belajar dan menjalankan sebaik-baiknya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Please ya. Makasih Pak. Makasih. Makasih Pak Doni.